Manusia yang hidup di dunia ini tidak akan ada yang bisa terlepas dari masalah dan persoalan, termasuk saya dan saudara. Apakah saudara pernah menemukan atau melihat orang yang saudara tahu bahwa hidupnya penuh dengan masalah, namun dia tetap mampu, kuat, dan tetap bersuka cita, saudara? Kalau kita melihat ke dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan cara atau jalan yang diberi oleh Tuhan untuk kita mampu mengalami sukacita Tuhan dalam masalah dan persoalan yang kita alami dalam hidup kita. Apakah saudara rindu mengalaminya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini? Lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah mengalami sukacita Tuhan dalam perjalanan hidup. Dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan bisa terlepas dari masalah dan persoalan. Tetapi firman Allah mengajarkan kita bagaimana kita mampu mengalami kekuatan dan sukacita Tuhan dalam persoalan dan beban hidup kita. Apakah saudara rindu mengalaminya? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu.
Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah bisa terlepas dari masalah dan persoalan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Namun kalau kita belajar dalam Alkitab, Allah mengajarkan kita umat-umatnya bagaimana supaya kita tetap kuat dan mampu tetap bersukacita dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar dalam video ini dan 2 video selanjutnya, saudara. Bagaimana kita tetap kuat dalam menjalani segala masalah persoalan dan bagaimana kita tetap mampu bersukacita dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan kita. Nah, saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Saudara, konteks dari teks firman Tuhan ini adalah kisah tentang sida-sida Ethiopia yang berangkat dari Ethiopia ke Yerusalem dan pulang lagi dari Yerusalem ke Ethiopia. Itulah kisah yang ada dalam teks ini, saudara. Dan yang menarik bagi saya, yang saya ingin kita lihat bersama adalah di ayat yang ke-39. Di mana di sana dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa sida-sida Ethiopia ini dalam perjalanannya, firman Allah mencatat bahwa dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, sebelum kita akan belajar mengapa dia mampu bersukacita dalam perjalanannya, yang saya rindu kita akan aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama saya ingin kita melihat dulu, saudara, perjalanan seperti apa yang dijalani oleh sida-sida Ethiopia ini. Nah, kita lihat sama-sama di sini, saudara, bahwa ayat yang ke-27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi, sida-sida Ethiopia ini, dia berangkat dari Ethiopia ke Yerusalem untuk beribadah, dan pulang lagi dari Yerusalem ke Ethiopia. Itulah perjalanan yang dia tempuh, yang tadi firman Allah mencatat bahwa dia meneruskan perjalanan itu dengan bersukacita. Nah, sekarang saya ingin kita lihat, saudara, kalau kita cari di Google, maka kita akan menemukan bahwa jarak yang harus dia tempuh dalam perjalanan dari Ethiopia ke Yerusalem, di Google kita bisa menemukan jaraknya itu sekitar 4.200 sekian kilometer, saudara. 4.200 sekian kilometer. Kalau pulang balik berarti sekitar 8.400 kilometer. Itu perjalanan yang begitu jauh. Sebagai perbandingan, saudara, di Google juga kita bisa menemukan jarak dari Medan ke Jakarta itu, saudara, sekitar hampir 1.900 kilometer. Tidak sampai 1.800 sekian kilometer. Bandingkan dengan perjalanan yang harus ditempuh oleh sida-sida Ethiopia ini. Berapa kali lipat dari jarak antara Medan dan Jakarta, saudara, yang harus dia tempuh. Dan perjalanan itu tidak dia tempuh seperti perjalanan di zaman modern ini, naik pesawat. Tapi dia harus naik kereta unta mungkin. Itulah fasilitas transport yang bisa digunakan pada masa itu. Artinya begitu lambat dan jaraknya begitu jauh. Itu harus ditempuh sekian lama, saudara. Dan bukan hanya itu, dia lewat di padang gurun, padang pasir, dan dia mungkin saja harus menghadapi badai padang pasir. Dan mungkin saja di sana dia bisa ketemu dengan penyamun-penyamun. Artinya ada bahaya juga yang harus dia hadapi. Artinya, saudara, perjalanan yang dia tempuh itu adalah perjalanan yang melelahkan karena begitu jauh. Perjalanan yang bahaya, bisa menghadapi badai dan sebagainya, dan juga perjalanan yang bisa menghadapi penyamun. Artinya perjalanan yang berisiko dan berbahaya. Tetapi firman Allah tadi mencatat bahwa dalam dia menjalani perjalanan itu,
dia meneruskan perjalanan itu dengan sukacita, kata firman Tuhan. Nah, itu yang saya ingin kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menjalani kehidupan yang penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah kehidupan yang harus saudara tanggung dalam perjalanan kehidupan saudara. Tetapi kalau sida-sida Etiopia ini bisa bersukacita dalam menjalani perjalanan yang melelahkan dan berbahaya itu, saudara, beresiko itu, saya rindu kita belajar kenapa dia mampu bersukacita. Dan kalau kita aplikasikan itu dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita pun akan mampu menjalani perjalanan kehidupan kita dengan sukacita. Sebagaimanapun cerita dan kisah kehidupan kita, bagaimanapun beban dan persoalan kehidupan kita, saudara. Nah, itu sebabnya saat ini saya ingin kita belajar apa yang menjadi penyebab sehingga sida-sida Etiopia ini dia mampu menjalani perjalanannya yang penuh tantangan itu, yang melelahkan itu, dan dia mampu bersukacita, saudara. Kita lihat kembali di ayat 20 tadi, saudara. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Oke. Saudara, kenapa pada akhirnya ayat 39, perjalanan yang dia tempuh itu ketika dia pulang, perjalanan itu adalah perjalanan yang mampu dia jalani dengan bersukacita, melahirkan sukacita dalam kehidupannya, saudara. Karena perjalanan ini dia tempuh dari Etiopia ke Yerusalem yang begitu jauh jaraknya, melelahkan dan mungkin saja penuh dengan tantangan juga. Perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah, saudara. Perjalanan yang dia tempuh untuk melaksanakan ibadah. Itu yang saya ingin kita renungkan dan aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Karena dia melaksanakan melalui menempuh perjalanan itu untuk beribadah, maka pulang-pulang dari sana, saudara, firman Allah mencatat bahwa perjalanan itu melahirkan sukacita dalam hidupnya. Artinya, saudara, bahwa dalam kehidupan kita sekalipun, bagaimanapun kisah dan cerita kehidupan kita, apapun yang kita alami saat ini, kalau saudara menjalani kehidupan saudara dengan beribadah, saudara, maka sukacita Tuhan akan mampu memenuhi kehidupan kita. Maka sukacita Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Ketika kita menjalani segala masalah persoalan kehidupan kita, segala tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita, bagaimanapun cerita kehidupan kita, kita jalani dengan beribadah kepada Tuhan, saudara. Maka perjalanan itu, di dalam perjalanan kita itu akan tumbuh sukacita daripada Tuhan. Tentu saja, saudara, bukan hanya ibadah rutinitas, tapi ibadah yang dilaksanakan dengan penuh komitmen, dengan penuh kerinduan. Kalau sida-sida Etiopia ini, dia pergi, tujuannya adalah beribadah dengan satu rutinitas, dia tidak akan melakukan perjalanan, dia tidak akan menempuh perjalanan yang begitu melelahkan dan beresiko ini, saudara. Kenapa dia tempuh itu? Karena ada satu kerinduan untuk beribadah, ada satu komitmen yang kuat. Ada satu kesungguhan, niat yang sungguh untuk beribadah, saudara. Dan akhirnya ketika dia berkomitmen dan niat sungguh beribadah, sehingga dia tempuh semuanya itu, pulang dari sana akhirnya dia alami sukacita daripada Tuhan. Artinya, saudara, dalam kehidupan kita pun, kalau kita menjalaninya dengan beribadah, dan bukan hanya sebagai ibadah yang rutinitas. Mungkin hari ini, saudara berkata, saya juga beribadah, kenapa saya tidak mengalami seperti yang dialami oleh sida-sida itu, di mana sekalipun perjalanannya berat, dia mampu bersukacita. Kenapa dalam kehidupanku yang berat hari ini sepertinya tidak kurasakan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan? Saudara, pertanyaannya adalah, ibadah seperti apa yang saudara jalani? Ibadah yang dijalani, yang ditempuh oleh sida-sida Etiopia ini adalah ibadah yang penuh komitmen dan penuh dengan niat yang sungguh, sehingga sekalipun dia harus bayar harga, saudara.
Ada waktu yang harus dia bayar. Begitu lama saudara, bayangkan berapa lama harus dia tempuh perjalanan 8.000 sekian kilometer dengan menempuhnya dengan kereta unta saudara. Berapa lama dia harus tempuh itu? Dia harus korban waktu untuk beribadah. Dia harus korban tenaga saudara. Sangat melelahkan perjalanan itu. Dan tentu saja dia harus juga korban materi. Ketika dia menempuh perjalanan itu, akomodasinya dalam perjalanan dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang harus dia bayar harga untuk beribadah. Itu bukti kesungguhannya untuk beribadah. Dan wajar saja saudara, akhirnya perjalanan itu menjadi perjalanan yang melahirkan dan menghasilkan sukacita dalam kehidupannya. Sehingga dia pulang, dia lanjutkan perjalanan itu dengan bersukacita. Ada sukacita Tuhan yang dia alami, yang dia rasakan dalam kehidupannya. Dan hari ini pun saudara, kalau dalam kehidupan saudara, saudara beribadah bukan hanya sebagai rutinitas, tapi ada satu niat yang sungguh, ada satu komitmen yang kuat. Saudara siap bayar harga untuk beribadah. Baik itu bayar harga dalam hal waktu saudara, tenaga saudara, dan materi untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau itu yang saudara lakukan, maka sama seperti sida-sida Ethiopia ini, akhirnya mengalami sukacita dari Tuhan. Maka hari ini saudara, saudara dan saya pun, kita bisa mengalami sukacita sejati apapun yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Manusia yang hidup di dunia ini tidak akan bisa pernah terlepas dari masalah dan persoalan. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita kuat dan mampu tetap bersukacita dalam masalah dan persoalan yang kita alami. Apakah kita tahu bagaimana caranya untuk kita tetap kuat menghadapi masalah dan persoalan yang kita alami? Apakah kita mengerti bagaimana caranya supaya sukacita Tuhan memenuhi hati kita? Ya, memang dalam hidup ini mungkin saja kita mengalami kesedihan dan sebagainya. Tetapi kesedihan itu digantikan oleh sukacita Tuhan ketika kita datang beribadah dengan sungguh, hidup beribadah dengan sungguh, hidup beribadah dengan komitmen yang kuat, niat yang sungguh kepada Dia. Itu sebabnya saat ini saudara, bagaimanapun kisah kehidupan saudara, masalah kehidupan, masalah persoalan keluarga, persoalan di tengah pekerjaan saudara, usaha pekerjaan saudara, apapun yang saudara alami, penyakit dan sebagainya saudara, miliki niat yang kuat dan komitmen yang kuat untuk beribadah. Karena orang yang berkomitmen kuat beribadah akan mengalami sukacita Tuhan seperti yang dialami oleh sida-sida Ethiopia. Dalam kondisi seperti ini saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini, jangan sampai kondisi ini melemahkan niat saudara untuk beribadah. Kalau mungkin Pak saudara masing-masing, saudara belum bisa pergi beribadah ke rumah Tuhan, mari gunakan cara yang bisa untuk saudara beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saudara harus bayar harga mungkin. Kalau saudara berada di tempat-tempat yang saudara sudah bisa datang beribadah ke rumah Tuhan dengan protokol yang ada, gunakan waktu yang ada untuk beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Karena dalam kondisi ini kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan untuk menjalani perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini saudara. Itu sebabnya beribadahlah dengan sungguh, maka saya dan saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Kita belajar hal pertama, sehingga di ayat 39 tadi dikatakan bahwa ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Padahal perjalanan itu adalah perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang berbahaya, beresiko. Tetapi dia mampu menjalaninya dengan bersukacita, dan perjalanan itu malah melahirkan sukacita dalam kehidupannya. Karena perjalanan itu dia tempuh untuk beribadah saudara. Mari kita aplikasikan dalam hidup kita dan alami apa yang dia alami, yang dialami oleh sida-sida Ethiopia. Jalani kehidupan saudara, seberat apapun perjalanan hidup saudara, sesulit apapun perjalanan hidup saudara, sebesar apapun persoalan yang harus saudara tanggung dalam perjalanan hidup saudara, tetap jalani perjalanan hidup saudara dengan komitmen yang kuat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan alamilah sukacita Tuhan yang bertumbuh dalam kehidupan saudara. Biarlah kita mengalami sukacita Tuhan dalam kehidupan kita saudara, ketika kita menjalani
perjalanan hidup kita masing-masing dengan beribadah dengan sungguh dan berkomitmen kepada Tuhan. Tetap beribadah dengan sungguh apapun kondisi saudara, dan alami sukacita Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, apapun dan bagaimanapun kisah kehidupan kami, seberapa berat pun masalah persoalan kehidupan kami, firman-Mu berjanji bahwa kami bisa mengalami kekuatan dan sukacita dari Tuhan ketika kami berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan dalam segala kondisi yang kami alami. Kami akan terus jalani kehidupan kami dengan beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.